Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Effendi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas PAIB. Di sini saya akan menjelaskan 5 topik terpenting dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diberikan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Bapak Rumah Mubarak MPDI. Di sini saya akan menjelaskan 5 topik terpenting dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, sejarah dimensi kini, esok, dan prediksi masa depan dan sayang masa pendidikan sejarah pendidikan Islam. Menurut para ahli atau para pakar, pendidikan itu memang sangat penting bagi kehidupan manusia. Mengapa? Karena dalam kita berpendidikan, kita bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan, memperluas jaringan informasi, serta memecahkan sebuah problematika dalam mencapai sebuah permasalahan itu sendiri. Sejarah pendidikan Islam sendiri ini terjadi ketika Nabi Muhammad beriktihaf ke Gua Hiro untuk mendapat petunjuk kepada Allah SWT tentang sebuah kurikulum pendidikan. Saat itu Allah langsung mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang pendidik atau seorang guru pada saat itu. Dengan Nabi Muhammad saat itu menerapkan dan mengamalkan ilmu yang telah diberikan kepada Allah kepada kaumnya agar mereka selalu dekat dengan Allah. Dan karena pada hakikatnya manusia sendiri adalah manusia yang lemah dan pasti membutuhkan pertolongan dari Allah. Maksud dari pendidikan atau pendidik itu sendiri adalah orang yang beretika baik, bermoral, serta memiliki fitrah yang baik juga. Mengapa? Karena seorang pendidik atau seorang guru tersebut itu adalah orang yang ditiru, disuri tauladan, dan dicontoh oleh seorang murid. Jadi meskipun kita jadi seorang pendidik yang tidak beretika yang baik, maka seorang murid pun juga akan meniru guru yang tidak beretika yang baik. Dan saat itu Nabi Muhammad meskipun menjadi seorang pendidik atau seorang guru, beliau memiliki sikap-sikap yang patut kita teladani pada saat ini, seperti amanah, tabligh, fatona, sidik, tegas, mulia, bijaksana, dan setia kawan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa memang pendidikan itu sangat penting bagi kita, apalagi kita sebagai umat manusia. Dengan berpendidikan kita bisa menambah ilmu, menambah wawasan, menambah relasi, serta merubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang sebelumnya berpola pikir secara sempit, dan bisa kita berpola pikir secara luas dan bisa memecahkan sebuah problem-problem permasalahan yang saat ini terjadi pada saat ini. Topik yang kedua yaitu sejarah pendidikan Islam, disiplin ilmu, pengertian, ruang lingkup, manfaat, metode, dan dalil-dalil tentang sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian. Sejarah pendidikan Islam sendiri itu adalah suatu ilmu yang membahas komponen-komponen pendidikan yang dimana saat itu ilmu tersebut diterapkan pada umat terdahulu yang berlandaskan pada sumber hukum Islam yang mutafak, yaitu Al-Quran dan Hadis atau yang kita sebut juga dengan As-Sunnah. Ruang lingkup sejarah pendidikan Islam sendiri itu terbagi menjadi sangat banyak, yaitu meliputi zaman pra-Islam, zaman Nabi Muhammad saat itu pada periode Mekah dan periode Madinah, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, zaman Khalifah Islam di Spanyol, zaman dinasti Fatimiyah, zaman Turki Utsmani, zaman dinasti Mughal, zaman dinasti Syafawi, zaman kerajaan Islam di Indonesia, zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, zaman era Orde Lama, zaman era Orde Baru, dan zaman reformasi atau pada saat ini. Yang ketiga, manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Sejarah memang terdahulu, memang banyak orang yang melupakan sejarah, tetapi pada hakikatnya sejarah itu memiliki nilai-nilai yang sangat baik untuk kita terapkan pada saat ini, atau juga kita bisa kembangkan untuk masa depan. Karena dengan sejarah kita bisa memecahkan sebuah permasalahan dengan menggunakan nilai-nilai etika atau nilai moral yang diambil dari sejarah itu sendiri. Mengapa? Karena sejarah itu memberikan sebuah inspirasi kehidupan bagi kita, agar kita tidak meniru atau mencontoh perbuatan yang buruk pada saat dahulu, dan kita bisa mengambil yang baik-baik untuk kita terapkan pada masa ini dan kita kembangkan untuk masa yang akan datang. Yang keempat, metode dalam sejarah pendidikan Islam itu terbagi menjadi dua, metode komparatif dan metode analisis sintesis. Metode komparatif sendiri itu adalah sebuah metode di mana penggabungan antara tujuan Islam dengan fakta-fakta perkembangan Islam dengan suatu masa atau tempat tertentu. Sedangkan metode analisis sintesis sendiri itu adalah sebuah metode analisis
yang digunakan untuk menganalisis istilah-istilah atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan sejarah pendidikan Islam sendiri itu, dan bisa menunjukkan sebuah kelebihan dan keabsahan pendidikan sejarah pendidikan Islam. Pada hakikatnya metode ini sangat cermat, sangat akurat digunakan untuk membahas masalah sejarah pendidikan Islam. Dalil-dalil tentang sejarah pendidikan Islam terdapat dalam Quran surah Al-Fatir 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Istighfaron fil ardi wa makarosyai walahiku wa makarosyayu bi ahlihi hal yanzuruna sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Yang artinya, kesombongan mereka di muka bumi dan rencana mereka yang jahat. Rencana jahat itu tidak akan menimpa kecuali orang yang membuat rencana itu sendiri. Mereka yang menanti-nantikan melainkan perbuatan sunnah Allah yang telah orang terdahulu lakukan, maka tidak mereka tidak akan mengetahui sunnah Allah itu sendiri, dan sekali-sekali mereka tidak akan mengetahui penyimpangan sunnah Allah itu sendiri. Quran surah Al-Fatir ayat 43. Topik yang ketiga, menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam, para Islam masa kerasulan pada periode Mekah dan pada periode Madinah. Sejarah para Islam sendiri itu adalah sejarah di mana saat itu disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Mengapa? Karena pada saat itu manusia di Jazirah Arab itu sendiri menyembah berhala, patung, dan lain sebagainya. Yang saat itu terkenal yang bernama Hubal, Lata, Manat, dan Uzza. Dan saat itu, meskipun sejarah saat itu memiliki zaman kebodohan, tetapi saat itu Jazirah Arab memiliki sebuah kondisi yang fitrah yang baik. Tapi mereka tidak terkontaminasi dengan peradaban dan budaya luar seperti bangsa Persia dan bangsa Romawi saat itu. Dan pada bangsa Jazirah Arab sendiri memiliki berkembang ilmu yang sangat maju seperti ilmu bangunan, ilmu sejarah, ilmu iklim, dan ilmu astronomi. Zaman kerasulan, saat itu Nabi Muhammad beriktikaf ke Gua Hira. Saat itu malaikat Jibril mendatangi beliau dan memberikan wahyu yang pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Disitulah kita diajari untuk cara bagaimana membaca. Dan itulah sebuah wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Allah melalui malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu mulailah Nabi Muhammad menyampaikan dakwanya dengan memulai membaca saat itu, dan diterangkan kepada masa-masa sekitar, kerabat, keluarga dekat, dan masyarakat pada saat itu yang memeluk agama Islam. Selanjutnya, pada periode Mekah terbagi menjadi dua, yaitu pada tahapan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Tahapan sembunyi-sembunyi itu adalah ketika Nabi Muhammad tidak berani mendakwakan Islam secara besar-besaran, karena pada saat itu umat Islam masih sangat sedikit dan masih sangat kurang saat itu. Tapi Nabi Muhammad tetap bersikeras untuk mendakwakan agama Islam kepada keluarga terdekat seperti istri, anak-anak, cucu, paman, bibi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, periode Mekah pada terang-terangan. Pada periode ini Nabi Muhammad berani mendakwakan Islam secara terang-terangan, karena saat itu banyak umat Islam yang sangat banyak saat itu untuk mendakwakan agama Islam, terutama Khalifah Umar bin Khattab, yaitu seorang penggagas dari kaum kafir Quraisy yang masuki agama Islam. Dan Nabi Muhammad tidak takut untuk mendakwakan agama Islam karena ditemani oleh sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, periode Madinah. Pada periode ini sistem pendidikan sangat berbeda dengan periode Mekah. Mengapa? Karena pada saat periode Madinah ini Nabi Muhammad lebih mengedepankan kepada persatuan umat, tugas-tugas kebutuhan lainnya, pendidikan sosial politik, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan pertahanan dan keamanan. Topik yang keempat, sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, berkembangnya halaqah, dakwah keluar Arab, dan lahirnya halaqah. Untuk topik yang keempat ini adalah sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu kodifikasi Al-Quran, pengembangan daerah Arab keluar, serta berkembangnya halaqah. Kodifikasi Al-Quran sendiri itu adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq memiliki sebuah usulan untuk segera mengkodifikasikan Al-Quran pada saat itu. Mengapa? Karena pada saat itu perang semakin besar dan merajalela. Takutnya para hafiz dan para penghafal Al-Quran tewas dan gugur di medan pertempuran pada saat itu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada muridnya yang sangat beliau adalah murid yang sangat baik
seorang penghafal Al-Quran juga, serta penulis yang sangat baik yang bernama Zaid bin Sabit. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk segera memusnahkan Al-Quran, karena takutnya pada saat itu perang semakin merajalela dan para hafidz dan penghafal Al-Quran meninggal dunia. Tapi pada masa Abu Bakar As-Siddiq tidak berjalan sesuai rencana. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memindahkan tugas tersebut kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tapi tidak lama kemudian Khalifah Umar bin Khattab pun meninggal karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian tugas tersebut diserahkan kepada Khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu, di zaman itu secara resmi dibukukan Mushaf Al-Quran. Mengapa? Karena pada saat itu masa kejayaan Islam sangat berkembang, terutama kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan seperti pembentukan angkatan laut, pembentukan Baitul Mal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkembangan dakwah keluar Arab. Maksudnya ketika Nabi Muhammad berdakwah selama 13 tahun, beliau mendakwakan agama Islam dari Mekah, Madinah, hingga ke Taif dan ke Habsyi juga. Karena saat itu ketika Nabi Muhammad diusir oleh kaum kafir Quraisy di kota Mekah, kemudian beliau berhijrah ke Habsyi dan menjalankan ke Taif. Itu juga beliau mendakwakan agama Islam secara besar-besaran dengan bantuan para sahabat, para tabi'in, dan lain sebagainya. Beliau menggunakan berbagai media seperti surat kabar dan pendekatan secara personal, maksudnya pendekatan secara individu dengan individu lain, agar tidak jadi sebuah pertengkaran dan perceraian antar suku yang belum sekali mengenal agama Islam pada saat itu. Berkembangnya halaqah. Halaqah sendiri itu adalah suatu sistem di mana seorang syekh, guru atau pendidik duduk dan seorang murid membantu sebuah lingkaran dengan memahami, mencatat, dan mendengarkan apa yang diajarkan atau dijelaskan oleh syekh atau seorang murid tersebut itu, agar seorang murid itu sendiri bisa paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh seorang murid tersebut. Dengan itu, menurut pandangan saya sendiri, metode saat itu sangat efektif dan efisien. Mengapa? Karena saat itu metode yang paling efektif dan efisien menggunakan metode halaqah yang dikembangkan oleh zaman kerajaan sebelum Islam di Indonesia. Yang kelima, sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah, penyebaran halaqah Al-Quran, lahirnya ilmu hadis, lahirnya ilmu fikih, dan lahirnya kutab. Lainnya tadi sudah saya jelaskan tentang halaqah. Halaqah sendiri ada suatu sistem di mana seorang guru atau seorang syekh, seorang pendidik duduk, sedangkan murid membentuk lingkaran dan membawa buku atau catatan untuk mencatat, menerangkan dan menjelaskan dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh seorang syekh atau seorang pendidik tersebut. Selanjutnya, lahirnya ilmu hadis. Ilmu hadis sendiri adalah suatu ilmu yang dimana saat itu ilmu hadis sendiri adalah memiliki beberapa pengertian, yaitu ilmu hadis sendiri yaitu perbuatan, ketetapan, perilaku, dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Saat itu berkembangnya mulai pembukuan kodifikasi al-hadis sendiri itu pada masa Khulafa Rasyidin, atau kita juga berarti bersama sahabat. Pada masa itu sendiri perkembangan ilmu hadis semakin pesat saat itu. Kemudian muncullah berbagai macam-macam sejarah bendahara hadis pada saat itu yang bernama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu an, Abdullah ibnu Abbas, dan Abdullah Amru bin As radhiyallahu an. Kemudian saat itu ilmu hadis semakin berkembang pesat, dan saat itu muncullah para perawi hadis atau yang bisa kita sebut dengan kutubus sittah. 6 para perawi hadis yang sangat masyhur atau sangat terkenal pada saat itu yang bernama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Dan pada saat itu perkembangan ilmu hadis semakin meluas. Kemudian 3 imam lainnya menjadi para perawi hadis saat itu. Dan kita juga bisa kenal dengan sebutan kutubus atau 9 perawi hadis yang sudah saya sebutkan tadi, dengan penambahan seperti Anas bin Malik yaitu Imam Maliki, Ahmad bin Hanbal yaitu Imam Hambali, dan Imam Ad-Darimi. Yang ketiga, lahirnya ilmu fikih. Ilmu fikih sendiri adalah suatu ilmu yang dibahas untuk memecahkan sebuah permasalahan dengan menggunakan sumber hukum Islam yang mutafiq yang ketiga, yaitu dengan ijma, atau juga kita bisa disebut dengan pemikiran para ulama terbesar. Mengapa? Karena fikih sendiri itu suatu hukum yang harus kita bahas dan harus kita pecahkan permasalahannya yang muncul ketika
fikih sendiri muncul di Jazirah Arab itu sendiri. Dan saat itu muncullah faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu fikih itu muncul, seperti berkembangnya aliran-aliran sesat saat itu seperti Al-Asy'ariyah, Al-Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Jabariyah, dan lain sebagainya. Dan pada aliran tersebut itu dipelopori oleh berbagai macam orang-orang yang sangat memegang teguh aliran tersebut yang beliau ciptakan sendiri. Contohnya aliran Syiah. Aliran Syiah sendiri itu aliran yang menjunjung tinggi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, karena beliau lebih mementingkan khalifah Ali daripada khalifah itu berseteru dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian orang yang keluar dari itu juga kita sebut dengan aliran Khawarij, yaitu orang yang sangat keras dan tidak memihak kepada aliran manapun, karena menganggap aliran itu sangat benar dan tidak mungkin berbuat dusta atau berbuat salah. Dan saat itu lahirnya para ulama fikih yang kita sebut dengan imam besar, yang saat ini kita kenal dengan 4 imam mazhab yang sangat besar, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hanafi, dan Imam Hambali. Dan saat itu Bani Umayyah di sepanjang Islam sendiri itu menganut mazhab Maliki, dengan dipelopori oleh Ibnu Hazim dan dan Rashid bin Abdurrahman. Yang terakhir lahirnya Kutab sendiri adalah sebuah lembaga pendidikan yang dimana mengajarkan sebuah baca tulis Al-Quran, menulis, menghafal, mendengarkan, dan membaca. Dengan itu sendiri, metode lahirnya Kutab sendiri itu memiliki peran sangat penting bagi kehidupan manusia saat itu, karena dengan pendidikan sendiri itu bisa menjunjung tinggi anak agar bisa berpendidikan sama dan tidak membedakannya. Karena Kutab sendiri itu yang sebuah pendidikan di mana pendidikan itu belum ada masjid atau lembaga pendidikan seperti pondok pesantren dan lain sebagainya. Karena Nabi Muhammad mendirikan Kutab itu sendiri dengan tidak membedakan anak-anak dari berbagai kalangan. Mereka menganggap mereka itu semua sama, meskipun mereka dari kaum kafir, kaum miskin, kaum kaya, memiliki jabatan yang tinggi serta memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka tidak membedakan mana status dan kasta mereka, tapi mereka menyamakan semua dengan merasakan semua pendidikan itu secara sama dan tidak diskriminatif antara individu lain dan individu yang lainnya, tapi mereka tetap menyamakan persamaan atau yang kita juga sebut dengan musyawarah. Dan itu masyarakat dan para itu bisa aktif agar tidak adanya suatu pertengkaran. Jika kita membedakan antara orang kaya, orang miskin, dan orang yang memiliki kedudukan tinggi, maka akan jadi sebuah pertengkaran. Karena di Kutab sendiri itu sebuah pendidikan di mana mereka menyamakan ragam suku, ras, dan budaya saat itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.